Di episode sebelumnya, Ustadz Ahmad berhasil mengusir iblis raksasa yang hampir menghancurkan seluruh desa. Namun, sebelum lenyap, suara misterius berbisik, "Ini baru permulaan." Dan kini, bisikan itu menjadi nyata. Iblis mulai merayu beberapa warga desa, menjanjikan kekuatan dan keselamatan palsu. Perlahan, mereka berbalik menjadi pengikut kegelapan. Ustadz Ahmad terjebak dalam dilema. Sanggupkah ia melawan warganya sendiri demi menyelamatkan mereka? Simak kisah selengkapnya di episode 4. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini. Malam itu, setelah pertarungan besar melawan iblis raksasa, warga desa mengira semua sudah berakhir. Mereka berkumpul di halaman masjid, berdoa dengan penuh rasa syukur. Namun tanpa disadari, bisikan gelap mulai berhembus di telinga beberapa orang. "Aku bisa membuat hidupmu lebih mudah. Kau tak perlu lagi takut, hanya ikut aku, dan kau akan selamat." Seorang pemuda yang lelah dan ketakutan tiba-tiba menoleh. Wajahnya bingung. Tak lama, seorang ibu yang kehilangan anaknya juga mendengar suara yang sama. Perlahan, beberapa warga mulai berjalan menjauh dari kerumunan. Mata mereka kosong, seakan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ustadz Ahmad melihatnya. "Hentikan, jangan ikuti suara itu. Itu hanyalah tipu daya iblis," serunya lantang. Namun, sebagian warga tidak mendengar. Mereka justru menoleh dengan tatapan aneh, dingin, dan asing. Kini Ustadz Ahmad menyadari, iblis berhasil merayu sebagian dari mereka menjadi pengikutnya. Warga yang berubah itu berdiri di hadapan Ustadz Ahmad, seolah menantang. Ustadz Ahmad terdiam, hatinya bimbang. Bagaimana mungkin ia bisa melawan warganya sendiri? Mereka bukan musuh, tapi saudara yang harus diselamatkan. Ketegangan makin terasa ketika salah seorang dari mereka berteriak dengan suara serak yang bukan miliknya. "Desa ini milik kami sekarang." Warga lain yang masih setia langsung mundur ketakutan. Namun Jaka, pemuda yang selalu mendampingi Ustadz Ahmad, maju ke depan. "Ustadz, jangan takut. Kami masih bersamamu. Selama kita beriman, kita bisa melawan ini." Ustadz Ahmad menggenggam tasbihnya erat-erat. Dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan, ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan hamba-Mu. Aku harus menyelamatkan mereka meski mereka kini menjadi lawanku." Dan malam itu, pertarungan baru pun dimulai. Bukan lagi melawan iblis yang kasat mata, tapi melawan warga desa sendiri yang sudah terperangkap rayuan kegelapan. Suasana desa semakin mencekam. Warga yang sudah terperangkap rayuan iblis kini berdiri melingkar, menatap Ustadz Ahmad dengan mata merah menyala. Senyum mereka dingin, tubuh mereka kaku, dan suara aneh keluar dari mulut mereka. "Aku sudah bersama tuanku, dan sekarang kau musuh kami, Ustadz." Jaka dan beberapa pemuda yang masih setia segera berdiri di sisi Ustadz Ahmad, membentuk barisan pelindung. Namun rasa bimbang jelas terlihat di wajah mereka. Bagaimana bisa mereka melawan saudara sendiri? Salah satu warga yang kerasukan tiba-tiba maju dengan cepat. Matanya kosong, tangannya menggapai ke arah Ustadz Ahmad. "Ustadz, ikutlah kami. Hanya dengan menyerah, desa ini bisa tenang." Ustadz Ahmad menggenggam tasbih erat-erat. Hatinya bergetar melihat wajah orang yang ia kenal berubah begitu menakutkan. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku tidak ingin melukai mereka, tapi aku juga tidak bisa membiarkan iblis menguasai mereka." Dengan suara lantang, ia menjawab, "Tidak, aku tidak akan menyerah. Kalian hanya tertipu. Sadarlah, ini bukan jalan keselamatan."
Tapi warga yang kerasukan itu justru menjerit keras, lalu melompat menyerang. Jaka menahan dengan tubuhnya, mendorong mereka mundur. Pertarungan tak terhindarkan, bukan melawan iblis kasat mata, tapi melawan orang-orang yang mereka cintai. Suasana semakin panas. Doa Ustadz Ahmad menggema di tengah jeritan warga kerasukan, sementara para pemuda setia berusaha menahan serangan. Dan di balik semua itu, suara tawa iblis terdengar samar dari hutan, puas melihat manusia saling melawan. Pertarungan di halaman masjid semakin kacau. Warga yang kerasukan menyerang membabi buta, sementara warga yang masih sadar berusaha bertahan dengan doa dan zikir. Ustaz Ahmad berdiri di tengah lingkaran, wajahnya tegas namun matanya penuh duka. Ya Allah, aku tidak ingin melukai mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku. Tunjukkan jalan untuk menyelamatkan mereka. Bisiknya lirih. Tiba-tiba, ia teringat pada ajaran gurunya dulu. Hati yang keras hanya bisa dilunakkan dengan kasih dan doa tulus. Ustaz Ahmad mengubah taktik. Ia tidak lagi menangkis serangan dengan kekuatan, melainkan mendekati warga yang kerasukan, menyentuh bahu mereka sambil membacakan doa dengan suara lembut. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Seorang pemuda yang matanya merah menyala tiba-tiba bergetar tubuhnya lalu jatuh tersungkur. Air mata mengalir di wajahnya, tanda ia mulai sadar. Namun, yang lain tidak mudah. Ada yang justru semakin beringas, menjerit keras, bahkan menyakiti dirinya sendiri. Warga yang setia berteriak ketakutan. Ustaz, mereka akan celaka kalau dibiarkan begini. Ustaz Ahmad menatap mereka penuh keyakinan. Kita harus bersatu. Bacalah doa bersama-sama. Setiap suara doa akan menjadi cahaya yang menembus kegelapan hati mereka. Suara doa pun menggema. Sedikit demi sedikit, beberapa warga mulai mereda. Tubuh mereka lunglai dan wajah mereka kembali seperti semula. Tapi iblis yang menguasai mereka belum sepenuhnya pergi. Dari kejauhan terdengar suara tawa dingin. Hahaha, kalian pikir semua bisa diselamatkan? Tidak semua jiwa ingin kembali. Ada di antara mereka yang sudah menjadi milikku selamanya. Warga yang masih kerasukan menatap tajam ke arah Ustaz Ahmad. Suasana kembali tegang. Setelah beberapa warga berhasil disadarkan, suasana desa sempat tenang. Namun dari kejauhan terdengar suara tawa panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dasar manusia bodoh, kalian pikir bisa menyelamatkan semuanya? Masih ada jiwa-jiwa yang menjadi milikku. Tiba-tiba, tanah di sekitar masjid bergetar, angin dingin bertiup kencang, dan dari balik kabut muncul wujud iblis. Kali ini tubuhnya tidak sebesar sebelumnya, tetapi lebih jelas dan menyeramkan. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan tanduknya menjulang tinggi. Aura gelap memancar dari tubuhnya, membuat beberapa warga langsung jatuh terduduk ketakutan. Warga yang masih kerasukan menjerit histeris, lalu berlari ke arah iblis itu. Mereka bersujud di kakinya, seolah benar-benar menjadi pengikut setianya. Ustadz Ahmad menatap pemandangan itu dengan wajah serius. Ya Allah, ujian ini semakin berat. Mereka yang tertipu, kini semakin jauh terjerumus. Iblis itu menunduk menatap Ustadz Ahmad sambil tersenyum licik. Ustadz, sekarang kau berhadapan bukan hanya denganku, tapi juga dengan saudara-saudaramu sendiri? Apakah kau sanggup melawan mereka demi cahaya yang kau agung-agungkan? Warga yang masih sadar mulai panik. Jaka maju ke depan, menatap ustadznya dengan penuh semangat. Ustadz, kami siap bersama Anda. Jangan goyah, kami akan melawan apapun demi menyelamatkan desa ini. Ustadz Ahmad menggenggam tasbih erat-erat. Wajahnya penuh keraguan, namun keyakinan mulai tumbuh kembali.
Dengan suara lantang ia berseru, "Dengarkan aku, wahai warga. Jangan tertipu rayuan setan. Kembalilah, Allah lah yang memberi keselamatan, bukan iblis ini." Namun sebagian warga justru menjerit. Tubuh mereka semakin dikuasai kegelapan. Sementara itu, iblis berdiri tegak. Matanya menyala lebih terang dan aura gelapnya semakin meluas menutupi langit desa. Langit desa semakin gelap, ditutupi kabut pekat yang memancarkan aura menakutkan. Warga yang sudah dikuasai iblis kini berdiri di belakang makhluk itu, menunduk seperti pasukan yang siap diperintah. Iblis itu mengangkat tangannya, lalu berseru dengan suara bergemuruh, "Wahai pengikutku, hancurkan ustadz itu, buktikan kesetiaan kalian padaku." Seketika, beberapa warga desa yang kerasukan berlari ke arah Ustadz Ahmad dan kelompok yang masih setia. Mata mereka kosong, wajah mereka penuh amarah, dan teriakan mereka menggetarkan hati. Jaka maju menghadang, menahan tubuh salah satu warga yang menyerang. "Ustadz, bagaimana ini? Mereka saudara kita sendiri!" teriaknya, kebingungan antara melawan atau melindungi diri. Ustadz Ahmad menahan nafas dalam-dalam, lalu berteriak lantang, "Jangan balas serangan mereka dengan kekerasan. Ingat, mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah iblis yang menguasai mereka." Para pemuda yang setia mulai ragu, tapi mereka mengangguk. Mereka menahan serangan warga yang kerasukan dengan sebisa mungkin tanpa menyakiti. Suasana semakin kacau, teriakan, tangisan, dan doa bercampur menjadi satu. Ustadz Ahmad menggenggam tasbihnya, lalu melangkah maju menghadapi kerumunan warga yang kerasukan. Dengan suara penuh keyakinan, ia melantunkan doa keras-keras, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Cahaya putih keluar dari mulutnya, melingkupi halaman masjid. Beberapa warga yang kerasukan bergetar tubuhnya, lalu roboh tak sadarkan diri, tanda mereka mulai terbebas dari kendali iblis. Iblis itu menjerit marah, "Tidak, mereka milikku. Aku tidak akan melepaskan semuanya begitu saja." Suasana berubah semakin genting. Satu demi satu warga memang terbebas, tapi masih ada yang semakin liar dan ganas, seakan iblis mengikat mereka lebih dalam. Halaman masjid masih dipenuhi teriakan warga. Sebagian berhasil diselamatkan dari kerasukan, tetapi sebagian lain masih berguling di tanah dengan mata merah menyala. Iblis yang berdiri di kejauhan kini marah besar. Tubuhnya membesar kembali, kali ini dengan aura hitam yang lebih pekat. Dari mulutnya keluar suara bergemuruh, "Kalau doa kalian mampu merebut pengikutku, maka aku akan menghancurkan iman kalian langsung dari dalam hati." Seketika, langit berubah merah. Kilatan petir hitam menyambar, mengguncang tanah. Suasana menjadi begitu mencekam. Beberapa warga yang masih setia mulai merasa takut. Ada yang menjerit, ada yang mulai meragukan dirinya. "Ustadz, bagaimana kalau kita tidak sanggup? Bagaimana kalau iblis itu memang lebih kuat dari kita?" Iblis tertawa keras. "Ya, benar. Kalian lemah. Allah kalian tidak akan menolongmu." Ustadz Ahmad segera berteriak lantang. Suaranya mengalahkan gemuruh. "Jangan biarkan kata-katanya meracuni hati kalian. Ini hanyalah tipu daya. Iman kalian adalah benteng yang tak bisa ditembus." Namun, tekanan iblis semakin kuat. Bisikan samar masuk ke telinga warga. Ada yang mendengar suara harta, ada yang mendengar janji kekuasaan, ada pula yang dijanjikan kebahagiaan semu. Satu persatu wajah warga tampak ragu. Melihat itu, Ustadz Ahmad menunduk sejenak lalu berdoa penuh kekhusyukan. "Ya Allah, jangan biarkan kami tergoda, kokohkan iman kami, walau kegelapan mencoba menutupinya." Ketika ia membuka mata, cahaya lembut keluar dari tasbih di tangannya. Ia menatap Jaka dan para pemuda yang masih teguh. "Bantu aku perkuat doa. Dengan iman yang bersatu, kita bisa menembus kegelapan ini." Mereka pun serentak mengucap doa. Suara doa yang bersatu membuat cahaya makin terang, mendorong mundur aura iblis sedikit demi sedikit. Iblis itu meraung marah. "Tidak, aku tidak bisa kalah oleh manusia hina ini. Kalau begitu,
Aku akan mengorbankan desa ini untuk menjadi abu. Kabut semakin tebal, langit desa memerah seperti terbakar api. Iblis yang berdiri menjulang kini mengangkat kedua tangannya. Dari telapak tangannya, muncul api hitam berputar, menggelegar seperti badai. Kalau kalian tak mau tunduk, aku akan membakar desa ini jadi abu. Teriaknya dengan suara yang menggetarkan tanah. Sekejap, bola api hitam itu melesat ke arah pemukiman. Atap rumah berguncang, dinding bergetar, dan jeritan warga terdengar dari segala arah. Api itu bukan api biasa, warnanya hitam legam, panasnya seperti menelan udara, dan setiap benda yang disentuh langsung membusuk. Warga menjerit ketakutan. "Ustadz, rumah kita, mereka akan hancur." Ustadz Ahmad berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia tahu, jika ia gagal, seluruh desa akan lenyap. Dengan suara lantang ia berseru, "Ya Allah, lindungilah desa ini. Jangan biarkan iblis menghancurkan tanah ini." Ia mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi, membaca doa dengan penuh kehusyukan. Cahaya putih dari tasbih itu melesat ke langit, membentuk dinding cahaya yang menahan bola api hitam. Benturan itu begitu dahsyat, hingga tanah berguncang, suara ledakannya terdengar ke seluruh penjuru desa. Cahaya putih dan api hitam saling dorong. Sesaat, warga hanya bisa terdiam menyaksikan pertarungan itu. Jaka dan para pemuda segera bergabung, ikut melantunkan doa, memperkuat cahaya yang sudah mulai meredup. Namun, iblis tak berhenti. Ia tertawa, lalu meluncurkan bola api kedua. Kini, dua kekuatan hitam menyerang bersamaan. Tidak ada yang bisa menahan amarahku, semuanya akan binasa. Warga yang setia berdoa semakin keras. Tangisan mereka bercampur dengan lantunan doa. Cahaya makin terang, tetapi Ustadz Ahmad terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya goyah. Pertarungan antara cahaya dan api hitam semakin sengit. Bola api iblis terus menghantam, sementara dinding cahaya yang dipimpin Ustadz Ahmad semakin melemah. Getaran hebat mengguncang tanah, membuat warga sulit berdiri. Ustadz Ahmad berdiri di barisan paling depan. Wajahnya pucat, keringat bercucuran deras. Tangannya yang menggenggam tasbih bergetar hebat. Napasnya tersengal, matanya mulai sayu. Ia tahu temaganya hampir habis. Iblis tertawa lantang. "Hahaha, kau tidak akan sanggup lagi, Ustadz. Cahaya itu akan padam bersama nyawamu." Warga yang setia semakin panik. Seorang ibu menangis sambil berteriak, "Ustadz, jangan menyerah. Kalau kau tumbang, habislah kami semua." Jaka yang berdiri di sisi Ustadz Ahmad melihat gurunya hampir terjatuh. Ia segera meraih bahunya, berseru lantang, "Kami akan membantumu, Ustadz. Jangan tanggung beban ini sendirian. Kami siap ikut berjuang." Para pemuda lain pun menyusul, membentuk barisan. Mereka menggenggam tangan masing-masing, lalu serentak melantunkan doa. Suara mereka awalnya pelan, tapi semakin lama semakin keras, seakan mengguncang langit. Cahaya dari barisan doa itu perlahan menyatu dengan cahaya Ustadz Ahmad, membuat sinar semakin kuat. Bola api iblis yang sebelumnya hampir menembus pertahanan, kini mulai terpecah dan padam di udara. Namun kekuatan itu dibayar mahal. Tubuh Ustadz Ahmad goyah, kakinya lemas, hingga akhirnya ia jatuh berlutut di tanah. Wajahnya pucat, nafasnya semakin berat. Iblis menyeringih, matanya berkilat merah menyala. "Hahaha, kau memang berhasil menahan seranganku. Tapi lihatlah dirimu, Ustadz, kau hampir mati. Saat kau tumbang, semuanya akan menjadi milikku." Ustadz Ahmad jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Tasbih masih tergenggam erat di tangannya, tapi cahaya yang keluar semakin redup. Suasana mencekam, seolah harapan mulai padam. Iblis tertawa lantang, suaranya menggema di langit. "Hahaha, lihatlah pemimpin kalian, ia hampir mati. Sekarang siapa yang bisa melindungi kalian dariku?" Warga yang setia menatap satu sama lain. Air mata mengalir, hati mereka penuh ketakutan. Namun tiba-tiba, Jaka berdiri tegak di depan ustaznya. Dengan suara lantang ia berteriak, "Kita tidak boleh menyerah. Ustadz sudah berjuang sejauh ini untuk melindungi kita. Sekarang giliran kita untuk melindungi beliau."
Beberapa pemuda maju ke depan membentuk lingkaran mengitari Ustaz Ahmad. Mereka saling bergandengan tangan, lalu mulai membaca doa dengan penuh keyakinan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suara doa yang bersatu semakin keras membuat cahaya putih kembali menyala dari lingkaran itu. Cahaya itu bukan lagi hanya berasal dari Ustaz, tapi dari hati setiap warga yang bersatu dalam iman. Iblis menggeram marah. Tidak mungkin. Kalian manusia lemah. Cahaya itu seharusnya sudah padam. Namun cahaya terus membesar, melindungi tubuh Ustaz Ahmad yang kini terbaring lemah. Wajahnya perlahan tenang meski matanya masih tertutup. Seorang ibu bersuara lantang di tengah doa. Kami tidak takut lagi. Kami akan melawanmu dengan iman kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga desa benar-benar berdiri sendiri, tanpa hanya mengandalkan Ustaz Ahmad. Cahaya iman mereka mulai menjadi perlawanan nyata. Cahaya doa warga semakin terang. Iblis meraung kesakitan. Tubuhnya mulai retak seperti pecahan kaca yang hendak hancur. Suara tawa yang tadinya penuh keyakinan kini berubah menjadi jeritan putus asa. Tidak, aku tidak akan kalah dari manusia lemah ini. Tapi cahaya itu semakin kuat. Akhirnya tubuh iblis meledak menjadi kepulan asap hitam yang menghilang tertiup angin. Langit yang tadinya merah pekat perlahan kembali jernih, bintang-bintang kembali terlihat, dan kabut yang menutupi desa pun sirna. Warga desa menangis haru. Mereka saling berpelukan, bersujud syukur, dan memuji Allah dengan penuh kebahagiaan. Jaka berlari ke samping Ustadz Ahmad yang masih lemah, membantu beliau berdiri. Ustadz, kita berhasil. Iblis itu sudah lenyap, ucapnya dengan suara bergetar. Ustadz Ahmad menatap warga dengan senyum tipis. Semua ini bukan karena aku, tapi karena iman kalian yang bersatu. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Beberapa warga berdiri di sisi yang berbeda, wajah mereka murung, tidak ikut bersyukur. Salah satunya berbisik lirih. Kalau iblis sudah hilang, berarti kesepakatan leluhur pun berakhir. Panen kita, kekayaan kita, semua akan lenyap. Seorang laki-laki tua yang kaya raya di desa itu mengangguk. Benar, kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Lebih baik kita tetap menjaga perjanjian, meski harus bersembunyi dari Ustadz Ahmad. Mereka saling bertukar pandang dengan tatapan gelap, lalu berjalan menjauh ke arah hutan malam itu, diam-diam. Ustadz Ahmad yang masih lemah tidak menyadari apa yang terjadi. Warga lain pun sibuk merayakan kemenangan. Tapi di kejauhan, suara bisikan samar terdengar kembali dari balik pepohonan. Terima kasih, masih ada yang setia padaku. Permainan ini belum berakhir.